Pemirsa, Partai Persatuan Pembangunan resmi mengusung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024. Menyusul langkah Partai Ka'bah mengusung capres dari PDI Perjuangan, nasib Koalisi Indonesia Bersatu kini dipertanyakan. Apakah KIB yang dimotori Partai Golkar bakal tetap solid atau kandas di tengah jalan? Pembangunan memastikan langkahnya di Bursa Pilpres 2024 dengan mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Partai Ka'bah menilai dukungan terhadap Ganjar Pranowo tak lepas dari popularitas dari sejumlah hasil survei. Partai Persatuan Bangunan memandang bahwa kapasitas, integritas, dan akseptabilitas beliau sangat layak untuk menduduki posisi sebagai pemimpin bangsa. Selain itu, dukungan popularitas dan elektabilitas sebagai politisi telah dibuktikan oleh berbagai lembaga survei dengan menempatkan posisi teratas bila dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Dengan pengumuman ini, nasib Koalisi Indonesia Bersatu jadi pertanyaan. Pasalnya, P3 masih tergabung dalam koalisi bersama Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional. Hanya saja, koalisi belum mengumumkan capres tertentu. Bagaimana nasib KIB? Bagi saya KIB sudah selesai. Ini adalah the end of the day. Apalagi misalnya dalam Rakornas Partai Amanat Nasional beberapa waktu yang lalu tegas mengumumkan bahwa PAN tertarik untuk mengusung Ganjar Pranowo di situ. Jadi secara tidak langsung memang di KIB itu iman politiknya sudah beda-beda. Sementara Golkar tetap tegak lurus mengusung Airlangga Hartarto. Ketika partai ini secara umum sebenarnya hanya luarnya saja solid, hanya luarnya saja yang tidak bubar, tapi hati dan pilihan politiknya sudah terbelah. Ini yang saya kira memang akan menjadi satu potret dan dinamika politik yang akan terus berhembus ya. Langkah Partai Ka'bah dinilai tak berhenti dengan mengusung Ganjar, namun juga bakal menyodorkan jagoannya di posisi calon wakil presiden. Soal duet antara Megawati dan Hamzahas beberapa tahun yang silam ketika ada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 99 ya. Ini kan sebenarnya menjadi satu sinyalmen bahwa untuk 2024 P3 lebih condong ingin berkoalisi dengan PDIP. Tentu ada klausul politik yang sepertinya akan diusulkan. Dukung Ganjar Pranowo sebagai capres, P3 sambil lalu mengusulkan Sandiaga Uno sebagai pendamping Ganjar Pranowo untuk sama-sama maju di 2024. Bagaimana babak lanjut peta koalisi partai politik menjelang Pilpres 2024? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Partai Persatuan Pembangunan P3 telah mengumumkan calon wakil presiden yang mereka dukung pada Pilpres 2024 yakni Ganjar Pranowo. Padahal sebelumnya P3, Golkar, dan PAN telah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. Namun koalisi ini belum juga mengumumkan siapa capres dan cawapres yang akan diusung. Ya, lalu akankah Golkar dan PAN mengikuti langkah P3 atau mencari jalannya sendiri dalam sebuah koalisi baru? Lalu siapa pula cawapres yang akan diusung oleh P3? Akankah diberikan kepada Sandiaga Uno? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Ketua DPP Partai Golkar, Kang Aceh Hasan Syazili, kemudian Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3, Muhammad Romahur Muzi, dan juga pakar politik Hanta Yuda. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang. Selamat petang. Waalaikumsalam. Dan Sera.
Ya, kita ke Mas Romi terlebih dahulu. Mas Romi, mengapa P3 ini terkesan begitu cepat mengumumkan capresnya, tidak menunggu dulu atau bersama dengan Koalisi Indonesia Bersatu? Baik, kita belum tersambung dengan Mas Romi. Kita terlebih dahulu ke Kang Aceh. Kang Aceh, ini sudah diumumkan dari P3 mengusung Ganjar, artinya KIB ini tidak lagi solid atau akan seperti apa? Ya, pertama tentu kita hargai ya, setiap partai politik tentu memiliki mekanismenya sendiri dalam menentukan calon presiden atau calon wakil presidennya. Namun tentu kita kan sebetulnya dengan P3 sudah membangun komunikasi yang sangat intensif cukup lama gitu ya. Dari sejak diumumkan Koalisi Indonesia Bersatu diikuti oleh semua pengurus-pengurus baik tingkat pusat di masing-masing partai maupun di tingkat daerah, kita berkomitmen untuk membangun koalisi secara bersama-sama. Dan sekarang P3 telah mengumumkan, ya saya kira itu hak dari setiap partai politik untuk menentukan kebijakan capres atau cawapresnya. Bagi kita KIB, kalau kita lihat ya, KIB tinggal berdua dong. Tinggal berdua tentu, tetapi secara elektoral ya untuk memenuhi presidensial threshold, kami masih bisa untuk mencalonkan calon presiden maupun calon wakil presiden. Tapi kira-kira nih kalau P3 aja nih kayaknya sudah meninggalkan KIB karena kan udah jelas, kecuali mungkin kalau Golkar nanti barengan, tapi kan suaranya rugi, suaranya cukup banyak. PAN bakal tetap setia nggak sama KIB? Ya, sejauh ini komunikasi kami dengan Pak Zulkifli Hasan sangat-sangat intensif ya. Sama halnya seharusnya dengan Pak Ketua PLT P3 pun juga sama intensif. Namun yang terus dilakukan, saya kira kita tahu misalnya waktu kemarin dalam acara buka puasa, silaturahmi yang dilakukan bersama di salah satu acara Partai Amanat Nasional, kan digagas tentang koalisi besar. Dan koalisi besar itu bukan hanya KIB, tetapi juga kita mendorong membangun komunikasi dengan kebangkitan Indonesia Raya, yaitu dengan Gerindra dan dengan PKB. Jadi upaya untuk membangun koalisi ini terus dilakukan. Jadi tentu ya bagi kami apa yang dilakukan oleh P3 ya tentu itu silahkan saja. Namun komitmen bersama untuk membangun gagasan koalisi ini berdasarkan pada platform bersama, gagasan politik dan politik persatuan, tentu saya kira tetap konsisten menjadi satu komitmen bersama dari kita. Tentu kami sekali lagi antara setidaknya Golkar dan juga komitmen dengan PAN sejauh ini kami tidak terganggu ya, dan tidak mengurangi ya kemungkinan untuk bisa mencalonkan sebagai tiket Pilpres gitu. Karena kita tahu Golkar 85 kursi, kemudian PAN 44 kursi, dan kalau dijumlah tentu ini sudah lebih dari cukup untuk mencalonkan calon presiden maupun calon wakil presiden. Namun sekali lagi kami tetap mendorong ya koalisi besar itu yang dilakukan, misalnya kita intensif melakukan pembicaraan dengan Pak Prabowo, dengan Pak Muhaimin Iskandar gitu. Jadi bagi kami yang terpenting adalah bahwa koalisi ini tentu tidak terlalu terganggu, walaupun tentu fatsunnya setiap kebijakan yang digagas bersama ya sesuai dengan komitmen bersama-sama dulu. Kita terhubung juga sama Mas Romi. Mas Romi, pertanyaan tadi adalah kenapa P3 ini terkesan sangat buru-buru? Kenapa tidak menunggu bersama Koalisi Indonesia Bersatu? Oh, sebenarnya kami tidak buru-buru karena kalau hari ini mendeklarasikan Mas Ganjar itu kalau di googling saja tinggal dilihat jejak digitalnya sejak bulan Oktober dimulai musyawarah kerja wilayah di sejumlah DPW P3 se-Indonesia. Satu demi satu para musyawarah kerja wilayah itu mengusulkan nama Mas Ganjar. Sampai dengan sebelum Ramadan kemarin itu kita berhenti di 19 musyawarah kerja wilayah. Namun tentu dalam politik itu momentum sangat penting. Dan kita melihat bahwa P3 harus segera mengambil keputusan ini karena memang kebetulan di Jogja sedang diadakan open house oleh Ketua Umum.
dilanjutkan dengan halal bihalal, kita kemudian melakukan upaya untuk percepatan dalam rangka pengambilan sikap politik ini, mengingat proses pendaftaran legislatif sudah di depan mata tanggal 1 sampai 14 Mei. Karena itu kita juga ingin mengirim pesan kepada seluruh kader-kader kita yang mendaftar sebagai caleg bahwa kita juga sudah memiliki calon presiden yang kita tetapkan, sehingga ini sekaligus menjadi pengetahuan dan tambahan rasa percaya diri mereka. Yang kedua, bahwa berkali-kali saya sampaikan P3 ingin menjadi pemegang saham seri A atau pengusung dari calon presiden yang insya Allah berdasarkan rekam jejak, akseptabilitas, elektabilitas memang memuncaki berbagai klasemen survei. Meskipun ini bukan sebuah pertanda kemenangan, tetapi setidak-tidaknya ini adalah indikasi bacaan partai politik terhadap opini publik, bacaan rakyat Indonesia terhadap opini publik meskipun diambil secara sampel. Oke, Yang ketiga, bahwa P3 hari ini memutuskan Mas Ganjar itu kelanjutan. Karena P3 sudah mengusung Mas Ganjar dalam Pilgub Jawa Tengah sejak 2013 dan 2018. Bahkan Wakil Gubernur Jawa Tengah hari ini adalah kader Partai Persatuan Pembangunan, Ketua Majelis Syariah kita, almarhum Kiai Maimun Zubair. Oke, kita ingatlah historinya mungkin yang Mas Romi sampaikan tadi. Tapi kan begini, sudah sepakat beberapa waktu yang lalu membuat sebuah koalisi KIB. Ada Golkar, kemudian ada PAN dan juga ada P3 di sana. Kan koalisi ini niatnya ingin jalan bersama-sama. Kenapa tidak menunggu bersama-sama untuk mengumumkan siapa yang akan diusung untuk menjadi capresnya? Ketika kemarin kita akan mengambil keputusan, bahkan setelah pengambilan keputusan, komunikasi intensif antara Pak Mardiono selaku PLT Ketua Umum dengan Pak Erlangga Hartarto dan Pak Zul, bahkan sampai dengan tadi dini hari, komunikasi terus kita bangun. Bahkan dalam 1-2 hari ke depan direncanakan para Ketua Umum KIB akan bertemu untuk menyampaikan khususnya sikap P3 secara resmi dan juga latar belakang yang tidak bisa kita sampaikan kepada publik terkait dengan proses-proses pengambilan keputusan di internal P3. Yang kedua, di dalam piagam deklarasi KIB yang kita buat setahun silam, itu kan memang masing-masing partai politik menghormati bangunan komunikasi politik dan kedaulatan masing-masing partai di dalam membangun komunikasi bilateral dengan partai lain dan juga dengan pasangan atau capres yang akan ditetapkan. Nah, KIB ini juga masih tetap ada sampai hari ini karena kita belum tahu bagaimana sikap resmi PAN dan Golkar nantinya. Kalau kemudian ke depan barangkali sikapnya bisa sama dengan apa yang disampaikan oleh P3, ya KIB ini akan menjadi semakin besar. Tetapi kalaupun tidak, tentu kita menghormati itu sebagai sikap politik dan kedaulatan masing-masing partai yang ada di KIB. Oke, Kang Aceh dipertanyakan sikapnya seperti apa? Apakah sama atau berbeda? Karena kan Golkar sendiri mengusung Erlangga Hartarto. Iya, setahu saya komitmen yang dibangun oleh para ketua umum itu bahwa pembahasan terkait dengan capres-cawapres itu di chapter terakhir. Itu yang selalu disampaikan dalam setiap pembahasan antara ketua umum. Ya. Tentu kami kita ingin konsisten dengan komitmen tersebut ya. Nah, yang pertama kali yang dibangun oleh KIB itu kan adalah soal gagasan. Soal bagaimana kita menghadapi tantangan yang dihadapi bukan hanya 5 tahun ke depan, tapi soal 10 tahun ke depan. Yang harus disiapkan oleh partai politik, terutama memastikan supaya bagaimana pemerintahan Presiden Jokowi ini ada yang betul-betul bisa dilanjutkan dan tentu berdasarkan atas tantangan yang dihadapi oleh kita semua gitu. Nah, platform perjuangan tersebut ya telah kita sepakati bersama. Tinggal bagaimana itu kemudian diturunkan ke dalam sebuah tahapan selanjutnya, yaitu menentukan siapa capres cawapres. Nah, pada tingkat tertentu kesepakatan yang dibangun antara para ketua umum ini kan kita ingin mendorong koalisi besar gitu ya. Kenapa kita ingin mendorong koalisi besar? Karena yaitu tadi bahwa tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini tentu tidak mudah dan membutuhkan kuatnya pemerintahan ke depan. Nah, karena itu kita kembali terlebih dahulu membicara soal bagaimana KIB
ya, membangun koalisi besar. Bicara itu terlihat dari pertemuan waktu bulan puasa yang lalu, di mana ada semangatnya tetap ada koalisi besar ini bisa terwujud. Tapi begini pertanyaannya, dengan ketika P3 ini mengusung Ganjar Pranowo, apakah kira-kira menurut Mas Hanta Yuda ada potensi nih KIB-nya bisa jangan-jangan bubar karena tinggal 2, atau mungkin ya besar saja peluang bisa terbuat koalisi besar ini bersama-sama dengan sejumlah partai lainnya mungkin, Mas Hanta? Kang Aceh sebenarnya sudah tidak relevan lagi bicara KIB yang punya persepsi sama 3 partai, sudah jadi koalisi basa-basi, sudah hampir pecah kalau untuk mengganti istilahnya koalisinya sudah retak. Tapi begini, saya melihatnya dinamika koalisi kita ini kalau dilihat memang bandul politik sekarang bergeser, bergerak. Kalau kita perhatikan, pendulum awalnya, kalau ada 2 koalisi besar yang bangun narasinya, yang ada pertemuan di DPP PAN itu yang menjadi bandul geser ke sana. Seolah-olah Pak Prabowo menjadi capres terkuat dari koalisi besar yang sedang dibangun. Tapi merespon itu, kemudian PD Perjuangan juga melakukan manuver politik atau keputusan politik besar, kemudian mencalonkan Ganjar Pranowo. Lain ceritanya, kalau kemudian Ganjar tidak diusung oleh PDIP, mungkin KIB inilah partainya Ganjar. Tapi realitasnya sekarang PDIP sudah mengumumkan Ganjar Pranowo. Nah, bandulnya sekarang bergeser ke PD Perjuangan. Sekarang pendulumnya lebih pada koalisinya PDIP. Cukup kuat, di sana ada magnet politik di mana PD Perjuangan memiliki tiket, golden tiket tanpa boarding pass tambahan pun sudah bisa mengusung Ganjar dengan pasangannya. Yang kedua, juga punya Ganjar sebagai figur capres tadi, seperti Mas Romi katakan, memiliki kekuatan elektoral, elektabilitas yang mumpuni. Ini menjadi magnet baru. Karena itulah sesuai prediksi, sudah bisa terklarifikasi partai yang diprediksi yang akan segera mendekat pertama bergabung adalah Partai Persatuan Pembangunan, dan ternyata memang P3 yang pertama bergabung. Nah, realitas ini, maka kalau kita bicara KIB, maka sekarang tinggal 2 bicara KIB sebelum lain ceritanya kalau ketiga partai kemudian bergabung ke Ganjar, itu bisa dikatakan KIB solid mendukung Ganjar, bisa. Tapi realitasnya sekarang, statement tadi dari Pak Aceh juga mengatakan ada opsi 3 menurut saya KIB yang tersisa. 1, membuat poros baru dengan capres baru. Karena partai Golkar dan PAN itu bisa mengusung sendiri, cukup betul tanpa P3. Opsi ini menurut saya bukan opsi paling besar peluangnya, Kang Aceh, kalau saya lihat. Karena Golkar dan PAN pasti realistis. Yang kedua, membentuk koalisi cawapres. Kemudian PAN dan Golkar kemudian bersepakat mengusung cawapres X misalnya. Ini akan ditawarkan kepada 2 bandul politik yang capresnya cukup kuat. Apakah ke Ganjar atau ke Prabowo, bahkan bisa jadi ke Anies Baswedan. Atau yang ketiga, ini benar-benar pecah, bubar. P3 sudah gabung ke Ganjar, kemudian PAN akan bergabung kemana, dan Golkar akan bergabung kemana. Dengan demikian maka koalisinya bukan bersatu lagi belakangnya, sudah bubar namanya. Koalisi bubar, atau ya sudah tidak relevan kita bicara. Nah, tapi variabel ini menurut saya ditentukan oleh 4-5 variabel ya. Dinamika akan kemanakah Golkar setelah ini, akan kemanakan PAN setelah ini, apakah seperti P3? 1, masing-masing partai akan melihat dinamika elektoral si capres. Apalagi Golkar, itu akan membaca peluang kemenangan seorang capres. Sama tadi pertimbangan P3 disampaikan Mas Romi juga karena pertimbangan peluang kemenangan, meskipun belum otomatis. Yang kedua adalah magnet cawapres. Jadi Tisa, setiap partai ini kan saya harus katakan, partainya KIB ini ada eskalator cawapres bagi beberapa figur. Yang figurnya juga disebutkan oleh Pak Jokowi namanya. Tadi di santer disebut di P3 ada Sandiaga Uno dan Erick Thohir sebenarnya, tapi Sandi yang menguat. Di PAN itu sudah sepertinya bulat ke Erick Thohir. Di Golkar itu sudah putus namanya Erlangga. Nah, dinamika ini menurut saya akan menjadi variabel nanti terkait dari kemampuan si figur-figur ini menghimpun magnet cawapres mana yang akan diterima oleh Ganjar atau Prabowo atau bahkan Anies. Yang ketiga adalah arah politik Jokowi. Ini tidak bisa dilepaskan, apalagi ada pertemuan dengan beberapa tokoh-tokoh KIB, terakhir Pak Zulkifli Hasan bertemu Pak Jokowi, ini akan menjadi variabel. Yang keempat adalah dampak bagi setiap partai. Partai pasti mengukur kotel efek ekor jasnya. Kalau ternyata cawapres diambil oleh P3, ini menimbulkan komplikasi politik bagi PAN yang merasa suara kursinya lebih banyak. Apalagi Golkar. Pastilah Golkar, Pak Erlangga merasa lebih pantas, lebih berhak untuk mengambil posisi cawapresnya Ganjar kalau kita bisa bicara Ganjar, karena partai terbesar di KIB. Nah, yang terakhir adalah soal power sharing. Ini juga akan deal politik di antara mereka. Nah, jadi di antara 3 partai ini, P3 sudah kita tidak relevan lagi bicara, kita anggap solid sudah ke PDI Perjuangan bersama dengan Ganjar, maka akan solid di sana. Komplikasinya adalah cawapresnya nanti.
Kalau ternyata cawapresnya P3, maka PAN ada 2 opsi. Kalau Golkar ada 3 opsi. Kalau P3 kan sudah 1 opsi bersama Ganjar. PAN menurut saya masih 2 opsi. Misalnya membawa Erick Thohir, apakah diterima oleh Ganjar atau membawa ke Prabowo Subianto, apakah diterima menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Bagi Golkar bahkan ini lebih manuvernya bisa lebih ketiga-tiganya. Bisa ditawarkan ke Prabowo, ke Ganjar, kalau peluangnya kecil bisa ke Prabowo. Lagi intens nih pertemuannya Prabowo dengan elit senior Golkar, jam terbangnya kan tinggi tuh. Orang-orang kuat senior yang berpengalaman jam terbangnya banyak. Atau yang ketiga bahkan manuver yang paling ekstrimnya bisa jadi Golkar ke Anies Baswedan misalnya, juga punya kedekatan Pak Erlangga dengan Pak Surya Paloh. Jadi dari dinamika dan variabel tadi menurut saya, Tisa dan Sera, ini memang politik kita amat sangat dinamis sekali. Bacaan sedikit lagi saya ingin katakan, ini tergantung juga sikap politik Pak Jokowi. Kalau ketiga-tiga partai ini, kesimpulan akhirnya seperti yang dilakukan oleh P3 dan Mas Romi mendukung Ganjar, maka itu indikasi bahwa Pak Jokowi totalitas mendukung, berada di kubu kaki politiknya sepenuhnya berada di Ganjar. Tapi kalau ternyata PAN, terutama PAN, ternyata tidak bersama, maka saya melihat Pak Jokowi meletakkan 2 kakinya di 2 kubu kekuatan politik sekaligus. Baik ke Ganjar, bisa jadi dengan Pak Prabowo, karena beliau sama-sama dekat dengan 2 figur ini. Dan bagi Pak Prabowo, paling aman itu yang maju memang Ganjar dan Prabowo. Bagi Pak Jokowi, salah satu menang, tidak ada calon ketiga, itu paling aman. Opsi terbaik untuk melanjutkan kepemimpinan, keberlanjutan pembangunan. Tapi kalau ini sulit, ternyata tetap ada calon ketiga, Anies Baswedan tetap berhasil, tidak gagal menjadi capres, maka opsi kedua yang diinginkan Pak Jokowi terbaik adalah menggabungkan 2 kekuatan besar ini, yaitu Prabowo dan Ganjar dipasangkan. Tapi sulit juga Kang Aceh ya, untuk menggabungkan 2 ini. Pak Erlangga dapat apa dan seterusnya. Tapi kalau sulit juga opsi kedua, ya terpaksa opsi ketiga, akan ada 3 poros. 3 poros, siapa capres yang sekarang mumpuni secara elektoral? Adalah Ganjar, Prabowo, dan Anies. Dan pada saat ini Pak Jokowi lebih kecenderungannya ke Ganjar lebih kuat, tapi Prabowo juga cukup kuat. Tidak untuk kemungkinan juga meletakkan pengaruh ke Anies Baswedan. Itu dari sisi sana, dan dinamikanya KIB saya kembali akan kemana arahnya tergantung pada beberapa variabel politik tadi. Kang Aceh sudah senyum-senyum nih, tadi dikupas tuntas oleh Mas Hanta, ada beberapa opsi, tapi nanti dijawabnya kita bahasnya usai jeda. Kabar Petang segera kembali.